Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah kolom 41, Jemaat Gemim Getsemani Sore Kota Baru, tanggal 25 Agustus 2021. Dalam persiapan, kita menyanyi, mengikuti lagu, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Mari kita main bersama-sama lagu yang berkata, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada sekarang ini, karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, kami saat ini mau datang kepadamu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Apa yang kami perbuat di sepanjang hari ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Apa yang tidak berkenan, apa yang salah di mata Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Bersihkanlah hati kami Tuhan. Engkau suci kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Supaya kami layak Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami yakin dan percaya kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Dan itu adalah pengampunan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa yang Kau kehendaki kami lakukan Tuhan. Kami menjauhi kejahatan. Kami berbuat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga untuk pengampunan-Mu bagi kami. Kami akan percaya kami sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami. Doa permohonan pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita nyanyi bersama-sama, besarlah kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku masuk. Betapa kasih-Nya besar, maklum hatiku gentar, berbahagia benar di surga. Ya Bapa dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, yakin kau tetap teguh mengasuh. Ya Bapa atas kasih-Mu selalu menaungiku
terima kasihku kepada. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh tiba pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati kami semua, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti apa yang akan kami baca, apa yang kami renungkan sebentar nanti. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua yang hadir pada malam hari ini via Zoom meeting. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita membaca bersama-sama dalam 1 Tesalonika. Ini sudah share 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya tidak mengambilnya sesuai dengan Trilogi Pembangunan. Saya mengambil pembacaan yang lain, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Satu ayat saja. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita mulai. Mengucap Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang bersama-sama firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pembacaan firman yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu tentang mengucap syukur dalam segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Ketika kita mendapat promosi jabatan, membeli barang baru, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, tentunya mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Itu yang pertama. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, atau kekuatan kita. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Yang ketiga, menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik.
melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik atau buruk, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur, sedangkan hidup kita begitu sulit, atau kita menanggung masalah yang begitu berat, ataupun kita dalam pergumulan apapun. Bagaimana kita harus mengucap syukur? Ingatlah selalu ada hal yang patut kita syukuri. Seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa ada saja hal yang patut kita syukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah pergumulan, kita selalu ada hal saja untuk disyukuri. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28a berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap yang melakukan kehendak Allah, pada setiap pribadi yang mengucap syukur. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu, entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan, mengapa kita harus enggan untuk mengucap syukur? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang mungkin sebagian orang yang sudah tahu bahwa kami itu pada bulan Juli itu, pertengahan Juli itu, memang awalnya dari saya yang membawa terkonfirmasi positif pada waktu itu, pertengahan bulan Juli, tanggal belasan waktu itu. Mungkin Bapak Ibu yang di kolom taunya pada saat orang keluarga sembuh. Karena memang pada waktu itu yang tahu, yang jelas kantor tahu. Karena pada waktu itu memang di kantor juga semuanya itu positif. Jadi memang saya itu positif, dari kemungkinan besar itu mungkin dari kantor. Karena juga kalau mau bilang keluar, ini sudah masuk dalam kesaksian kami, pribadi saya juga, mau bilang keluar, nanda. Jadi pada waktu itu memang cuman aktivitas saya sendiri itu cuman kantor, dan di setiap ibadah hari Kamis di gereja. Itu pun hari Kamis yang jaga masuk ibadah di guru sekolah minggu itu tidak pernah lebih dari 10 orang. Jadi dan semua itu, orang itu semua sehat. Dan itu juga tidak disangka sebenarnya waktu itu, pada saat itu sebelum sakit itu memang fisik memang sehat. Dia enggak tahu kalau memang sakit, itu cuma datang tiba-tiba. Tiba-tiba itu sebelum tidur itu malam itu memang tubuh sudah enggak fit. Jadi nanti besoknya baru tubuh kurang enak badan, gejalanya semua sama seperti sama seperti yang lain-lain. Mungkin Pak Samaso alami waktu itu DP gejala panas, demam, sakit kepala, flu. Waktu itu saya flu berat. Dengan apa gitu? Ya, belum hilang penciuman, masih demam, sakit kepala, belum itu. Tadi apa? Demam, sakit kepala, flu berat. Itu 3 yang pertama. Waktu itu memang, waktu kita alami itu memang
pikiran memang so ke sana pada waktu itu, karena tahun sebelumnya waktu itu salah satu orang investor memang positif dengan gejala yang sama. Jadi waktu mengalami gejala itu pikiran memang sudah di sana, no. Jadi langsung kita pakai masker. Kita langsung sebelum kita periksa, kita memang sudah langsung pakai masker. Tapi mungkin pada waktu itu tuh yang lain di rumah itu belum baru saya sendiri yang positif. Pada saya cek lab itu tanggal 13 Juli itu positif. 13 Juli positif. Jadi pas tahu positif, saya langsung isolasi diri di kamar yang terpisah supaya tidak kontak lagi dengan keluarga. Jadi pada waktu itu cuma konsultasi karena kita harus meninggalkan itu pelayanan hari Kamis itu kan harus koordinasi terus yang setiap hari Kamis itu kan tiap minggu. Jadi kita tidak mau harus bilang Pak Penatua Kak Icat untuk izin. Jadi tanya apa izin, kita langsung terus terang bahwa positif. Jadi langsung diambil alih oleh teman-teman yang lain. Baru tahu yang mungkin yang sebagian pun komisi yang tahu, karena supaya tidak menimbulkan ketakutan karena pada waktu itu juga ada salah seorang anggota komisi yang DPA juga sedang di rumah sakit, jadi sedang banyak pergumulan jadi tidak diberitahukan juga di grup atau di mana. Tapi teman-teman yang lain juga kalau saudara sudah tahu, karena di dalam keluarga kami juga pada waktu bulan Juli itu ada beberapa keluarga besar juga yang terkonfirmasi positif, dan orang juga saling share di grup keluarga apa-apa yang mesti dilakukan. Jadi orang juga support, jadi orang saling support di situ. Ada juga yang Jakarta yang baru sembuh, ada juga yang pas kita dapat, orang juga dapat dengan cara sendiri yang tadi tajangki, mungkin ada macam-macam tanpa tajangki. Jadi puji Tuhan, semua yang di grup itu so habis isolasi sampai dengan saat ini semua so sembuh, termasuk kita. Jadi orang itu cuma baku konsultasi karena ada sepupu juga, ada yang 2 dok. Jadi orang baku tanya misalnya minum obat apa, kalau sakit tenggorokan apa, kalau masih panas mesti bagaimana. Jadi orang saling tukar informasi, saling juga menguatkan. Jawab aku bilang, enggak apa-apa kuat, istirahat kasih makan banyak, yang penting makan banyak, kasih naik imun. Jadi itu agak dikuatkan jadi orang karena baku saling share, itulah mungkin gunanya untuk kita saling share. Jadi baku yang so lewati kasih kasih info-info bagi yang masih sementara isolasi, dan semuanya itu isolasi di rumah masing-masing. Puji Tuhan karena tidak ada sesak napas. Intinya kalau tidak ada sesak napas bisa diisolasi di rumah untuk minum obat dan vitamin, dan untuk istirahat dan makan. Dan pada waktu itu baru saya sendiri yang positif. Nanti hari hari ke-6 ke-7 itu baru mulai tajangke itu Pak Angki dan Darel itu, karena orangnya paling dekat. Karena Darel masih muda, jadi dia cuma flu dan panas. Minum obat 2 hari sobai. Tapi Angki itu karena dia ada penyakit bawaan jadi dia agak lumayan berat, kan dia batuk-batuk terus. Dan puji Tuhan, orang tetap berdoa semoga tidak ada sesak napas, karena kalau sudah dengar murat di rumah sakit, kalau mungkin dulu Pak Samasto nyandak kamar, kalau sekarang memang DP cerita memang agak seram, dan kalau di rumah sakit, terutama di rumah sakit umum. Di Palma. Jadi orang bergumul, Tuhan kalau boleh mau rawat di rumah. Maksudnya orang boleh mau rawat tompe diri sendiri di rumah, jangan sampai bawa di rumah sakit. Cuma itu jatuh permintaan, orang boleh mau rawat di rumah. Dan mulai baku iko itu ada mami papi juga sempat panas, dan juga ada
susah makan, bukan susah makan, tidak ada nafsu makan. Itu juga kan tidak ada nafsu makan toh. Jadi tapi DP gejala mungkin lebih ringan karena kalau orang baca di hasil CT itu, kalau PCR itu yang orang bayar dulu masuk turun sekarang 900.000 itu dia dapat lihat itu CT. Kalau antigen itu nggak mau dapat lihat DP angka CT, cuma bisa tahu positif atau negatif. Kalau bergejala pasti positif. Kalau tidak bergejala itu biasanya negatif walaupun dia mungkin OTG. Itu kalau antigen. Tapi kalau PCR orang bisa lihat itu berapa banyak virus yang ada pada orang tubuh. Dia ada DP range dan dikategorikan positif. Kedua DP so di tengah-tengah DP CT itu nilai CT itu masih terdeteksi, ditulis masih terdeteksi tapi sudah tidak menjangkit, itu biasanya orang yang baru habis isolasi ke hari ke-14 dan negatif itu berarti so nyanda, so nol. Virus berarti so nyanda ada. Nah, jadi orang bisa tahu sampai virus itu banyak atau sedikit. Dan kemungkinan kalau orang cuma gejala ringan itu mungkin DP virus nggak terlalu banyak. Bisa ada di tengah-tengah, itu bisa cepat recovery. Jadi saya recovery itu hari ke-7 itu so baik. Kita sebenarnya hari ke-7 itu so tidak bergejala. Jadi kita bisa pada waktu itu kita so boleh mau lihat urus-urus yang baru tajangke itu orang angki itu mami papi dan ada juga Eki, dan semua itu memang kena walaupun nyenda DP virus mungkin kalau orang mau PCR itu tidak terlalu banyak. Jadi orang DP intijo orang itu harus makan karena dia itu serang juga selain mental dimakan juga. Tapi yang paling berat mungkin kalau yang bergejala itu pasti dia mau serang di mental. Itu ini begitu Pak Samas, kira-kira Pak Samas juga mungkin pernah merasakan. Memang itu apalagi kalau orang sendiri memang nggak bisa mau itu dia serang di mental. Karena pada saat waktu awal kita terdeteksi memang kita so siap waktu itu. Kita so bilang ini pasti 100% ini COVID ini. Jadi memang kita so siap mental. Tapi pada hari waktu itu hari Jumat, saya lupa itu hari keberapa, memang itu ketakutan sempat datang malam-malam itu sempat datang seperti seperti mungkin kecemasan yang tinggi. Dan pada waktu itu kebetulan sekali penatua sekolah minggu itu telepon karena dorang buat cek tuh nanti bagaimana kondisi. Pas dia telepon kita langsung bilang minta tolong panggil ke pendeta mau berdoa. Karena pada waktu itu memang ada salah satu KPA yang berulang tahun, jadi pas pendeta ada di situ. Jadi setelah habis ibadah ulang tahun, pendeta berdoa untuk making tenang. Dan pada waktu itu memang kecemasan so tinggi pada waktu itu, malam-malam itu agak tinggi. Jadi ada pendeta yang berdoa termasuk dengan Angki. Jadi puji Tuhan agak tenang pada waktu itu. Jadi tenang karena sudah berdoa dan berikutnya tetap orang mesti berdoa tiap malam. Tentu juga harus mengucap syukur. Juga salah satu yang kita pelajari juga memang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kalau orang mau pikir-pikir itu beban itu semua, orang jadi tidak mampu untuk berpikir. Jadi kita juga belajar satu hal, bahwa orang juga harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam arti sudah orang jangan tanggung-tanggung lagi. Habis orang serahkan, kalau orang masih ada pikir-pikir kalau orang masih ada kasih itu beban di pikiran, sama yang nggak guna. Jadi kalau menyerahkan, kasih jumpa Tuhan. Terserah apa yang mau terjadi, yang penting Tuhan. Bukan berarti menyerah menyerah dengan berserah. Ada bedanya. Kalau menyerahkan berarti senak ada usaha, tapi berserah. Orang apa yang terbaik orang boleh lakukan, orang lakukan. Dan semuanya selebihnya nanti Tuhan Yesus yang akan menolong Pak orang. Jadi waktu itu kita bilang serahkan semua Pak Tuhan.
keluarga juga puji Tuhan sudah disembuhkan, walaupun dengan memang mesti banyak berdoa, mesti banyak bergumul, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan puji Tuhan semua boleh baik, semua boleh sembuh, dan saudara-saudara juga kami boleh sembuh semua, karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, bukan karena orang pe kuat, bukan karena orang pe pandai, bukan karena orang juga tahu menjaga pe diri, tapi semua ini adalah kemurahan Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kami keluarga untuk menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan sampai dengan sekarang ini. Itu adalah kesaksian dari kami, dan puji Tuhan juga pada ketika kakak juga harus dirawat di rumah sakit pada waktu itu dengan penyakit yang lain, DP COVID, puji Tuhan waktu itu pas masuk rumah sakit, tes itu, swab itu dia negatif. Jadi dirawat di Irina A, tidak diisolasi, karena kalaupun pada waktu itu harus isolasi itu juga resiko besar, karena ada pasien-pasien lain juga yang sakit dan terkonfirmasi juga positif. Saking takutnya untuk diisolasi, pasien itu walaupun sakit minta dipulangkan, tidak mau diisolasi, dan itu ada beberapa. Jadi bukan mau bilang apa dang, kasihan juga dang, tapi waktu itu kita bersyukur kakak tidak diisolasi dan bisa dirawat di Irina A, walaupun memang agak beresiko, karena itu juga ada pasien yang lain yang juga pada waktu itu sama-sama dirawat, ada juga yang positif. Dan itu bukan cuma terjadi di Irina A atas, di Irina bawah pun ada yang begitu. Sakit lain tapi terkonfirmasi positif, dan mereka semua minta dipulangkan. Dan sebenarnya kalau mau pikir-pikir, bukan mobil apa Mar, kalau orang pernah positif dengan keadaan yang begitu di rumah sakit, setidaknya pada waktu itu kita yang berjaga dengan kakak yang dirawat tidak terlalu khawatir bagaimana, karena orang itu pernah positif. Jadi kemungkinan untuk terjangkit kembali sangat kecil, kecuali untuk beberapa bulan ke depan, karena untuk saat ini masih ada imun masih ada sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Katanya seperti itu. Jadi puji Tuhan kami juga dalam hal ini walaupun pernah positif, tapi bersyukur ketika di rumah sakit tidak terlalu takut. Bagaimana mungkin kalau orangnya tidak positif sebelumnya, DP kekhawatiran tentu lebih tinggi. Mungkin langsung minta pulang atau sudah mau rawat. Cuma itu ada juga hal yang saya syukuri pada saat itu, walaupun di tengah-tengah pergumulan juga harus menjaga di rumah sakit, tapi kita juga bersyukur ada hal yang saya syukuri dari sakit yang pernah kita alami sebelumnya. Saya cuma itu sih kesaksian dari saya, dan di atas semuanya itu puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kesembuhan, dan kami bersyukur, mengucap syukur kalau semua itu boleh teralami dalam kehidupan kami, dan kami akan percaya itu semua atas perkenanan Tuhan, dan itu semua boleh kami lewati dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kesembuhan dan sudah memulihkan kami semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi, pasti ada hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam setiap cobaan yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewati semuanya itu. Akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya
kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Haruslah kami senantiasa mengucap syukur. Bahkan ketika kami mengingat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami, yang sudah memberikan nyawamu bagi kami sebagai umat yang percaya harus selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam pergumulan kami, ada hal yang patut kami syukuri Tuhan. Engkau selalu memberikan kebaikan-Mu bagi kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, baik itu sakit penyakit atau masalah-masalah lainnya dalam keluarga. Engkau selalu memberikan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa kami di surga, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu, mendengarkan lagu yang berkata Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Kita akan berdoa, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima
Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini hingga saat ini. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau sungguh terhormat baik bagi kami. Engkau memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau senantiasa menuntun kami dalam aktivitas kehidupan kami. Bahkan saat ini kami boleh menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur untuk aktivitas yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kalau ada kesuksesan dalam tugas pekerjaan, aktivitas kerja kami hari ini, baik di kantor ataupun di rumah, karena berkat Tuhan kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menyertai kami semua, sehingga semua boleh dilakukan, diselesaikan dengan baik. Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena kami boleh berkumpul dalam Zoom meeting ini, sebagian dari anggota kolom 41, Jemaat Getsemani Secara Kota Baru. Kami yang bisa berkumpul dan beribadah pada malam hari ini, Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami pada sisa malam hari ini dan esok dan selanjutnya. Kami bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan mengenai mengucap syukur dalam segala hal, bahwa dalam setiap apapun juga, susah, senang, kami tetap diajarkan untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Dalam pergumulan, dalam masalah pun ada hal yang patut kami syukuri. Sekecil apapun itu Tuhan, kami bisa membuka hati untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam setiap pergumulan, masalah hidup kami Tuhan. Apapun juga itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami selalu dijaga oleh Tuhan. Kami selalu disertai oleh Tuhan. Begitu banyak yang berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami, baik itu kesehatan, kekuatan, materi, keberadaan kehidupan kami sampai dengan sekarang ini, yang merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Patutlah kami selalu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Apa yang sudah kami terima dari Tuhan, baik atau buruk, apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu semua untuk kebaikan kami, itu semua untuk iman percaya kami kepada Tuhan, supaya tetap teguh dalam iman, harap, dan kasih, supaya iman kami bertumbuh, supaya kami selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu kuat Tuhan dalam menghadapi setiap kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami ke depan Tuhan. Biar kiranya Engkau tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu. Engkau teguhkan iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami selalu menaruh pengharapan kami selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat yang belum bisa bergabung dalam Zoom meeting, dalam segala keterbatasan yang ada, dalam segala halangan mereka. Tuhan Yesus tetap juga memberkati mereka, seperti Engkau memberkati kami malam hari ini.
Engkau melihat keberadaan mereka juga, apakah mereka masih dalam tugas dan pekerjaan, ataupun ada masalah dengan kesehatan, ataupun ada kendala lainnya. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, Engkau menilik keberadaan mereka. Biarlah Engkau memberikan mereka juga nantinya kemauan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam Zoom meeting seperti ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan tadi juga. Engkau kiranya akan memberkati. Biar Engkau berikan berkat-Mu bagi kami yang sudah memberikan untuk persembahan, untuk pelayanan di kolom 41, juga untuk pelayanan di Jemaat Getsemani Seri Kota Baru. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh anggota jemaat, majelis jemaat juga yang ada di kolom 41, Ibu Penatua dan Bapak Syamas, dan keluarga yang melayani di jemaat kami di kolom 41, senantiasa diberikan selalu kesehatan, kekuatan, diberkati, diberikan hikmat kebijaksanaan, diberikan juga kemampuan untuk melayani baik di kolom 41 maupun di Jemaat Getsemani Seri Kota Baru. Kiranya kami semua di Jemaat kolom 41 bisa selalu bersama-sama dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Kristus. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dimuliakan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami di surga, kami mendoakan untuk jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, yang kami dengar lalu, kakak dari Ibu Sherly Wagirunturambi yang sakit, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong kakak dari Ibu Sherly Wagirunturambi sehingga bisa mendapatkan kesembuhan, bisa dipulihkan dari sakit, dan semuanya itu dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang dialami, pergumulan yang dialami, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa kami surga, bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Yesus juga melihat keberadaan anggota jemaat yang dalam pergumulan di rumah masing-masing. Tuhan juga mau menilik mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan jemaat, pembangunan gereja, gedung gereja Jemaat Getsemani yang masih dalam proses. Engkau kiranya akan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan, baik itu dana ataupun para pekerja-pekerja yang membantu pembangunan gedung gereja, panitia pembangunan juga. Tuhan Yesus berkati, biarlah pembangunan gedung gereja ini boleh semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati segala kebutuhannya sehingga boleh terpenuhi, dan biarlah di dalamnya semua hormat, puji hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami di surga, berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kiranya selalu diberkati dalam segala usaha-usaha pemerintah, dalam menanggulangi masalah-masalah baik ekonomi, pandemi yang sedang terjadi, dan segala bidang juga. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami, diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga apa yang direncanakan pemerintah kami untuk kesejahteraan bangsa boleh terlaksana, dan semuanya itu
dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati Sulawesi Utara, berkati Kota Manado. Engkau pulihkan kami dari pandemi ini Tuhan. Kami akan percaya suatu saat Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami dalam masalah pandemi ini, dan semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dengarlah dan sambut doa ini Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dalam hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari Tuhan Ada bagimu. Kita akan menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Syamas. Ya, terima kasih Ibu Santi Flora Panalewantarore SE yang telah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa pesan dari firman Tuhan untuk kita bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, kita wajib untuk bersyukur. Dan terima kasih pula tadi ada juga rangkaian kesaksian dari Ibu Santi waktu dia menderita sakit. Dan puji Tuhan, seluruh keluarga sudah sehat kembali. Jadi, memang di tengah-tengah kehidupan ini, ada yang Tuhan berikan kepada kita, biasanya tidak akan melampaui kekuatan kita, dan pasti kita akan melaluinya. Dan kami atas nama pelayan khusus dan seluruh yang hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Santi. Semoga senantiasa diberkati di dalam berbagai aktivitas, terutama di tugas-tugas pelayanan, baik di sekolah minggu, di komisi, jemaat, maupun di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu Penatua. Dipersilakan. Terima kasih. Puji syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita sehingga malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa melalui ibadah ini kita juga bisa memuji membesarkan nama Tuhan, kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya dalam keadaan sukacita, tapi juga dalam keadaan pergumulan yang kita hadapi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian kebesaran Tuhan bagi kehidupan Santi, Angki, Darel, Mama Papa, dan Eki, di mana mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Mereka penuh penyerahan diri kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan, tetapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan menjamah Santi, Angki, Darel, Mama Papa, dan Eki sehingga memperoleh kesembuhan. Jadi di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan, dan di dalam Tuhan ada sukacita karena Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi